Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang secara khusus dikhususkan bagi kalangan Kristiani. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang pergulatan atau pergumulan Yakub dengan Allah. Masakan Allah kalah dengan manusia. Kejadian pertarungan Yakub dengan malaikat ini merupakan teofani dari Allah. Apa yang tercatat dalam Alkitab kita adalah cerita yang nyata dan fakta. Peristiwa ini berhubungan dengan kembalinya Yakub ke tanah asalnya dan tentu saja akan bertemu dengan saudaranya Esau. Kita mengetahui bahwa kedua saudara ini bertikai karena insiden Yakub mengambil berkat dari Esau, atau Yakub dengan kecurangannya mencuri hak kesulungan Esau. Setelah Yakub melarikan diri ke Haran dan menghindari kemarahan Esau, ia mendapatkan pelajaran berharga dari pengalaman hidupnya di bawah pengaruh Laban mertuannya. Kemudian Allah memanggil kembali ke tempat asalnya. Yakub lalu mengajak keluarganya, pelayannya, dan seluruh harta miliknya, termasuk hewan ternaknya, memasuki daerah tanah Kanaan dan merasa takut ketika mendengar Esau, saudaranya bersama 400 orang datang menemui. Yakub masih ragu jikalau Esau masih menyimpan kebencian kepadanya dan berniat untuk membunuhnya. Dengan demikian, Yakub berusaha mereda kemarahan Esau dan memberikan hadiah kepadanya. Kejadian pasal 32 ayat 14-40, supaya Esau tidak mengakhiri hidupnya, dia mengirimkan pelayan-pelayannya bersama dengan hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Esau. Untuk menjaga keamanan, Yakub juga mengirim kedua istrinya, 2 pembantu wanitanya, dan ke-11 anak-anaknya menyerbangi sungai Yabok. Kemudian Yakub tinggal diam sendirian di tempat perkemahan. Tercatat dalam Kejadian pasal 32 ayat 24. Lalu hanya Yakub sendirian. Lalu muncullah seorang pria yang tidak diketahui asalnya, bergulat berkelahi dengan Yakub sampai pagi. Seorang pria, ia adalah pemimpin pasukan Tuhan, atau lebih dipahami dengan teofani dari Allah itu sendiri. Perhatikanlah ayat Kejadian pasal 32 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya, kemudian bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Ketika Yakub memandang mereka, ia berkata, "Ini adalah pasukan Allah." Oleh sebab itu tempat itu dinamakan Mahanaim. Pertarungan Yakub dengan malaikat Tuhan, istilah yang dipakai untuk menggambarkan bergulat, adalah waye afek dalam budaya timur dekat kuno. Masalah hukum kadang-kadang diputuskan melalui suatu percobaan atau ujian, yang salah satunya adalah bertanding dengan bergulat. Kisah ini menggambarkan esensi sejati dari kerajaan Allah yang berjuang oleh para pendosa untuk memperoleh pembenaran. Dalam kisah pergulatan ini, jalan pergulatan sejalan dengan perjuangan spiritual. Ia tidak mampu mengalahkannya, berasal dari kata lo yakol, yang secara harfiah ia tidak bisa. Lawan perjuangan Yakub yang ilahi itu juga adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan kehendaknya, agar memperkuat Yakub dengan kasih karunia untuk terus berjuang dengan dia, agar ia tidak dikalahkan dan dikutuk. Dengan tetap bertahan dalam permohonan yang berlandaskan iman, Yakub keluar dari pergumulan itu membawa berkat. Pembenaran itu diperoleh melalui penderitaan, sebagai bagian yang dianggap sebagai pusat kekuatan. Pemukulan paha Yakub merupakan simbol akan terjadinya penderitaan yang akan dialami keturunannya oleh Allah, serta melalui penderitaannya dan kemenangannya yang membenarkan Yakub dan semua umat pilihan Allah. Keinginan malaikat untuk pergi sebelum fajar menyingsing menunjukkan kepentingan Allah untuk melindungi Yakub
agar tidak binasa karena melihat wajah Allah yang tidak terlihat dalam kegelapan. Dengan mempertimbangkan hal ini, Yakub menamai lokasi itu yang berarti wajah Allah atau Peniel. Namun Yakub dianggap sebagai sosok yang berjaya karena ia tidak menyerah hingga orang itu memberikan berkat kepadanya. Disinilah Yakub menyadari bahwa ia berhadapan dengan manusia supranatural, yakni Allah dalam wujud teofani, dan berjumpa secara khusus dalam kesulitan, membayangkan akan bertemu dengan saudaranya yang pernah marah padanya dan memiliki keinginan untuk membunuh Yakub. Orang seringkali beranggapan bahwa jika satu pihak menang, maka pihak lain kalah. Namun dalam kisah pergulatan Yakub tidak disebutkan Allah mengalami kekalahan. Seandainya Yakub lebih unggul, pasti pahanya tidak akan terkilir. Allah memang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, tetapi Yakub berhasil bertahan bergulat semalam suntuk dengan manusia yang ilahi itu. Pertarungan pergulatan Yakub ini mencerminkan sebuah pertarungan doa dari para orang beriman. Yakub menyadari bahwa satu-satunya harapan untuk menyelamatkan hidupnya adalah Allah dan janji setianya yang akan menyertainya serta menjadikan keturunannya seperti butir pasir di laut yang tak terhingga jumlahnya. Sehingga Yakub terus-menerus berdoa dan berjuang dengan Allah hingga fajar tiba. Kejadian pasal 32 ayat 24. Dia terus berusaha dan tidak membiarkan malaikat Allah pergi sebelum dia mendapatkan berkatnya. Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi kecuali engkau memberkati aku." Puji nama Tuhan. Dari peristiwa pergulatan Yakub, kita belajar supaya kita tekun dalam pergulatan dan pergumulan yang saat ini kita hadapi, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua.